Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kopi Tama dalam edisi podcast di hari Jumat, hari Senin, Rabu, dan Jumat. Untuk jadwalnya live streaming FB Kopi Tama. Mohon maaf. Tabling suaranya. Oke, saya buka lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur atas nikmat dan karunia yang Allah berikan pada malam hari ini, berupa kesehatan dan tentunya nikmat iman Islam yang masih bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada malam hari ini kita bisa kembali lagi untuk di acara Jati Diri Pemuda Muslim, tapi spesial di edisi podcast setiap hari Jumat. Nah, tak lupa juga salam dan salawat kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Oke, dan malam hari ini kita akan seperti biasanya ya. Malam hari ini kita akan mendatangkan seorang tamu, ya kan? Tapi nggak tahu siapa, nanti kita sapa aja. Tapi sebelum itu mengingatkan kembali kepada teman-teman untuk menyaksikan live streaming FB Kopi Tama setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 20.15, ya kan? Pada hari ini lebih cepat 5 menit ya, karena ini kita mulai di 8:10. Oke, pada malam hari ini tema kita mungkin disesuaikan dengan narasumber kita yang hadir pada malam hari ini. Ya, beliau mungkin sering saya lihat videonya tentang membahas fenomenal yang lagi bisa dibilang bukan tren ya, tapi sudah memang mendunia atau membumi, yaitu dalam aktivitas atau kegiatan pacaran. Dan beliau ini salah satu orang yang aktif membuat video yang bisa dibilang videonya itu selalu menyinggung aktivitas-aktivitas tersebut. Nah, pada malam hari ini kita akan ngobrol santai bersama beliau, dan mungkin kita akan sedikit nanya, beliau buat konten seperti itu emang kayak nggak pernah pacaran aja ya, kayak nggak pernah ngalami masa muda aja gitu, ya kan? Kalau bisa dibilang untuk orang-orang yang lagi menjalankan pacaran, syirik aja iri bilang bos, ya kan? Ikan teri dipakein saos, iri bilang bos. Mungkin beliau, entah beliau memang karena rasa cinta dan sayangnya kepada sesama, ingin menghindarkan dari perbuatan zina, beliau membuat konten tersebut. Tapi memang saya sering lihat beliau ini sering membuat video-video konten terkait tentang pacaran. Nah, mungkin langsung aja untuk siapa ini? Tes, bisa dibuka, di unmute. Nah, Siap. ya, oke. Saya sapa dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Ini antum sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, insya Allah baik. Nah, boleh diperkenalkan dulu nih, karena kan ini kita via audio, mungkin teman-teman pengen mengenal lebih lanjut ya kan, atau bisa bisa lebih tahu nanti, bisa di-share juga mungkin tentang akun YouTube-nya yang sering memberikan nasihat terkait tentang pacaran, ya kan? Bisa memperkenalkan terlebih dahulu mungkin ya. Siap. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Perkenalkan, nama saya Eli Saputra, dipanggil Putra ya. Ya, oke. Ya, saya aktivis pacaran ya. Aktivis pacaran berarti melakukan aktivitas pacaran dong. Nah, ini aktivis yang memutuskan orang sedang pacaran gitu. Oh gitu. Tapi kan enggak apa-apa jadi aktivis pacaran kalau sudah nikah ya kan? Oh iya sih, betul. Pacarannya udah halal ya. Nah, mungkin kita berarti Kak Putra atau Bang Putra atau Mas Putra ini enaknya dipanggil. Bebas aja. Ya. Yang penting jangan kakek putra aja ya. Kenapa? Yang penting jangan kakek putra aja. Oh jangan. Kakek itu sudah ada yang legend, kakek legendnya sudah ada sendiri, jadi enggak usah dipanggil lagi. Oke, berarti iya. Bang Putra, enggak enak kalau Bang Putra. Kayaknya mungkin lebih ke Kak Putra aja gini ya. Panggil Kak Putra ya. Betul. Oke.
Terima kasih loh Kak Putra mau meluangkan waktunya pada malam hari ini menemani apa ya? Kalau bisa dibilang kenapa sih milihnya hari Jumat itu karena kan besok itu banyak anak-anak muda yang melakukan aktivitas-aktivitas terutama kegiatan karena di weekend kan. Makanya spesial nih di setiap hari Jumat Kopi Tama itu membuat acara yaitu podcast ya kan untuk eh, apa ya bisa dibilang memberitahu kepada pemuda-pemuda di luar sana bahwa kalau besok itu atau Sabtu atau Minggu itu kita weekend, kita banyak bisa melakukan aktivitas-aktivitas dan aktivitas tersebut bisa kita lengkapi dengan nuansa Islami di dalamnya. Nah, pada malam hari ini pas banget kita membahas tentang tema yang akan dilakukan pada setiap hari Sabtu atau malam Minggu. Nah, ya kan? Ya siap. Tahu kan ngapain kan? Nggak tahu. Nggak tahu. Jaga lilin Kak Putra. Iya. Okay. Mungkin sebagai awalan seperti yang tadi disampaikan oleh adminnya Kopi Tama itu kan kita ini membahas tentang aktivitas pacaran nih. Tapi sebelum saya bahas ke situ, sebenarnya saya pengen nanya nih Kak Putra, kenapa sih gencar banget atau apa ya bisa dibilang fokus utamanya tadi itu kan dibilang aktivis yang melarang orang berbuat pacaran ya kan atau menjalankan pacaran. Nah, asal muasalnya kenapa Kak Putra seperti itu? Emang Kak Putra nggak pernah pacaran apa sampai membuat seperti itu? Atau jealous nih karena aku nggak pernah pacaran aku buat video seperti inilah. Jadi orang-orang itu nggak merasakan tidak pernah pacaran seperti saya gitu loh. Apa alasannya gitu? Iya. Langsung dijawab kan? Langsung dijawab, jelas. Oh iya. Iyalah, Siap. dijawab. Ya. Baik, alhamdulillah ya. Terima kasih juga sebelumnya udah diundang ya untuk mengisi podcast hari ini. Jadi tentang pacaran ya. Kenapa saya gencar untuk menyerukan orang-orang yang pacaran itu untuk putus gitu ya. Sebenarnya itu sebagai bentuk kasih sayang saya kepada teman-teman sekalian, terutama remaja-remaja yang masih mau pacaran atau udah pacaran ya. Kalau dibilang saya nggak pernah pacaran, ya justru karena saya udah pernah pacaran nih. Saya udah pernah terjerumus ke dalam dosa itu ya. Dan saya alhamdulillah sudah sadar, wah ini nggak baik nih. Saya aja nyesal kenapa harus kenal dengan pacaran. Nah, maka dari sebab itu, buat adik-adik, teman-teman, saudara-saudara ya, semuanya pokoknya yang masih pacaran, itu makanya saya berusaha saya buat video bagaimana mereka bisa memutuskan pacarnya dan kembali ya, berhijrah lah yang tren bahasanya ya. Kalau mau tobat kayaknya untuk orang-orang tua atau yang biasanya dengan kata tobat. Tobat kayak besok mau mati kayaknya. Dalam masih belum tahu juga. Iya. Ya, itu latar belakangnya ya. Oh, latar belakangnya itu ya. Nah, tapi sebelum dilanjut, tadi kan disebut ada buat konten-konten. Biasanya Kak Putra ini membuat konten-konten yang terkait aktivitas pacaran atau melarang, bukan melarang ya, tapi kalau bisa dibilang saya bisa bilang pribadi adalah nasihat lah ya. Nasihat itu Kak Putra share di mana? Di YouTube kah, di IG kah, di FB atau punya akun sendiri nih? Nah, untuk itu saya ada Instagram. Dulu Instagram pribadi, cuman sekarang udah saya jadikan untuk di jalan dakwah ya. Jadi kalian bisa follow Instagramnya Media Dakwah 97, logonya berwarna hijau. Ya. Ada juga channel YouTube-nya Media Dakwah 97 juga. Kalau di FB ada, di FB saya Putra Pratama. Cuman kalau di FB kurang, nggak selalu update juga ya. Yang lebih sering di Instagram sih. Yang lebih sering di Instagram. Nah, bagi teman-teman tuh tadi Media Dakwah 97 di follow. Jadi kalau teman-teman pengen tahu lebih jelas kenapa Kak Putra ini sering atau gencar membuat konten tentang terkait pacaran, mungkin bisa tahu lebih mendalam ya kan. Nah, ini menarik, ternyata asal muasalnya karena menjalani aktivitas pacaran itu sendiri ya. Iya, betul. Nah, ini kan memang kalau bahas pacaran ini kan nggak lepas dari anak-anak muda ya kan pemuda-pemuda atau pemuda-pemudi pada umumnya lah ya. Kalau orang tua mungkin nggak bisa dibilang pacaran ya, walaupun memang orang yang tua juga pacaran gitu loh.
Tapi lebih Banyak juga. banyak ya, tapi lebih Banyak. lebih pelakunya itu lebih banyak pemuda sama pemudi ya untuk Ya, aktivitas betul pacaran. betul. Nah, berarti yang menarik adalah ternyata Kak Putra ini mengalami aktivitas pacaran tersebut, dan itu mungkin apa ya, menjadi gambaran bahwa aktivitas pacaran ini tidak baik ya. Ya betul. Ya, berarti Kak Putra itu bisa dibilangin salah satu kriteria itu kalau Jones kan jomblo ngenes, nggak punya pasangan Ya. sama sekali kan. Berarti Kak Putra ini Eh, Jopes, apa itu Jopes? jomblo apes. Kayaknya kurang lebih aja sama ngenes tuh. Beda, kalau Jonas kan nggak pernah pacaran sama sekali. Kalau Jopes Oh sudah iya, pernah iya. pacaran, terus apes Udah gitu pernah loh, pacaran ya. diputusin pula. Nah, Iya iya betul. nah, memang berarti menariknya Kak Putra memang itu bisa dibilang apa ya, pelajaran hidup lah, sehingga ingin Ya. membuka wawasan teman-teman di luar sana, jauhilah pacaran. Sebenarnya pacaran itu tidak ada baiknya gitulah, karena Iya betul. oleh sebab itu Kak Putra itu membuat konten yang memang bisa dibilang itu selalu konsen tentang pacaran. Nah, kalau sedikit bertanya nih tentang masa lalunya Kak Putra, mohon maaf. Emang dulu kalau Ya. pacaran itu yang bisa dibilang tidak baiknya itu selain dari sisi agama, kalau dari sisi agama kan jelas itu ya, haramnya, keharamannya itu mutlak. Ya, Nah, kalau dari betul. segi di luar daripada Islam, nanti mungkin dari Islamnya nanti Kak Putra bisa jelasin juga. Tapi yang di luar daripada Islam itu kenapa Kak Putra bisa itu bilang jelek gitu loh? Baik-baik. Jadi dari luar dari Islam ya, pacaran itu seperti ini ya, terutama untuk wanita ya. Lihat aja ketika dia diajak jalan sama pacarnya keluar rumah sampai jam 10 malam, sampai jam 12 malam, kan di sisi orang kiri kanan pasti akan melihat, wah anak ini anak nakal nih, keluarnya sampai jam 12 malam, jam 11 malam, padahal batas wanita keluar itu jam 9 harus sudah pulang. Nah, dan di situ juga mereka kadang kalau dari yang sisi selain agama juga, mereka ketika mereka menjalin cinta itu, mereka tuh akan jadi ngebucin ya. Wih, Jadi ngebucin. malah nurut sama pacar daripada sama orang tua gitu. Banyak kasus bahkan sampai diputusin pacarnya, ada yang mau bunuh diri lah, ada yang sudah bunuh diri, ada yang baru mau bunuh diri gagal. Kan itu dari sisi itu aja udah nggak baik banget ya, apalagi dari sisi agama. Kalau dari sisi Yang jelas agamanya, dari sisi agamanya yang jelas pacaran itu kan mendekati zina ya. Iya. Ya, kenapa juga saya bilang mendekati zina? Karena mayoritas perzinahan yang terjadi pada saat ini adalah melalui jalur pacaran. Meskipun ada hal-hal lain, tetapi kebanyakan adalah pacaran. Dan resikonya untuk yang wanita nih, kita lihat aja sendiri, dia bisa beresiko hamil ditinggal pacarnya, mau kayak mana? Akhirnya kan orang tua lagi yang malu jadinya. Bukan hanya diri dia sendiri. Iya, betul, nyambung. Berarti kalau dilihat dari di luar daripada sisi agamanya aja, sebenarnya sangat merugikan bagi kedua belah pihak ya. Iya, betul Kalau sekali. tadi bilang Kak Putra kan, kalau cewek jelas pulangnya larut malam ya kan, dan tidak mungkin pacaran itu nggak ngapa-ngapain ya kan, bahasa. Nah itu nggak mungkin pacaran itu sebenarnya. Kalau pacaran itu nggak ngapa-ngapain, buat apa kita pacaran ya kan, logikanya kan gitu ya. Yang penting kita di rumah ngapain gitu loh ya kan. Nah, tadi kalau dari segi cowoknya mungkin bisa dibilang pertama membuang waktu, terus membuang materi, terus membuang pikiran ya. Tadi sampai Kak Putra bilang itu apa? Bucin ya, ngebucin. Saking ngebucinnya kan. Cinta. Saking ngebucinnya nggak bisa bedain ini, mana yang dimanfaatkan jadi tukang ojek, mana yang benar dijadikan pacar ya kan. Kayaknya jangan nyaring-nyaring deh yang itu. Oh, jangan nyaring-nyaring ya, karena sering terjadi tuh ya. Itu betul sekali. Iya kan, sering kan dibilangin kayak gitu kan, yang jemput aku. Ini kayak sudah ngalah-ngalahin Gojek online ini. Gojek online aja nggak kayak gitu. Iya, Gojek online kan tunggu ada orderan, ini tunggu ada panggilan dari
pacarnya baru langsung meluncur. Iya, iya. Makanya dibilang Giliran mau dibilangin apa, bucin. ngebucin ya, ngeri kali ya. Nah, kalau dari tadi kan dari materi itu sangat merugikan, terus dari sisi agama apalagi dari sisi agama tadi Kak Putra bilang itu sangat mendekati zina, bukan sangat ya, memang sudah mendekati zina. Dan yang menariknya tadi Kak Putra sampaikan apa ya, pacaran itu adalah gerbang pertama ya, berarti ya gerbang pertama untuk kita melakukan zina ya kan. Nah makanya saya bilang kalau pacaran nggak ngapa-ngapain ya nggak usah pacaran, toh pacaran nggak ngapa-ngapain, mending di rumah kan. Nah sejauh ini Kak Putra kan rajin buat konten nih terkait pacaran. Nah yang saya pengen tanya adalah tantangannya ketika kita mendakwai orang-orang yang masih pacaran. Pasti kan kalau saya nih ya jujur, ketika saya dakwain orang yang pacaran, pasti dibilangin, kamu tuh kayak nggak pernah pacaran aja, kayak nggak pernah muda. Terus kadang dibilangin so alim. Nah, kadang-kadang tantangan seperti apa sih yang bahkan mungkin di sosmednya Kak Putra, di IG-nya Kak Putra mungkin mendapat caci maki, mendapat hujatan. Pernah nggak tantangan seperti itu Kak Putra hadapi seperti apa? Alhamdulillah ya, selama buat konten nggak ada sih mereka yang mungkin komen sok suci dan sebagainya. Mungkin kalau dalam hati kita nggak tahu ya dalam hati orang seperti apa. Tapi untuk sejauh ini untuk komentar dan sebagainya mereka nggak ada sih, sekedar sebatas mereka menonton. Ya udah. Nah saya juga tujuannya kan ya udah, yang penting mereka nonton, udah itu aja. Mau mereka komen mau enggak, yang penting kebaikan ini udah tersampaikan. Seperti aja sih. Belum ada tantangan sih sampai saat ini. Oh, memang tujuannya ya pokoknya saya nyampaikan aja lah sesuatu yang benar terkait pacaran ini, bahwa memang dalam Islam merugikan bagi diri kita sendiri dari segi tenaga, materi dan sebagainya itu memang sangat-sangat merugikan. Berarti memang belum pernah mendapati tantangan seperti itu atau mendapati sebuah pertentangan yang luar biasa ya. Berarti alhamdulillah lancar aja ya. Ya alhamdulillah masih lancar sih. Iya. Berarti memang berarti kalau bisa dibilang mendakwai orang pacaran itu sebenarnya bagus-bagus aja, fine-fine aja gitu loh. Nggak sebagian orang tuh yang brutal gitu, langsung memboikot. Jangan-jangan nanti boikot media dakwah 97, dia menentang pacaran, melarang hak asasi manusia. Kirain sampai dibuat petisi seperti itu Kak Putra. Belum pernah ngalamin seperti itu ya? Itu alhamdulillah belum pernah. Oh. Dulu Kak Putra nih, mohon maaf. Sebenarnya mendakwai Kak Putra dulu pacaran berapa lama? Berapa lama ya? Ya cukup lama sih. Yang jelas 2 tahun sebelum menikah tuh udah jomblo aja pokoknya. Oh gitu. Oh sekarang posisinya sudah menikah ya? Paling pacaran. Ya alhamdulillah sudah. Pacaran halal ya udah sekarang. Alhamdulillah. Berarti pacaran dulu yang non halal berapa lama? 3 tahun? 4 tahun? Berapa lama ya? Saya pacaran mulai awal pacaran itu SMK ya, awal-awal akhir lu mau lulus sekolah PS. Itu baru mengenal pacaran. Baru salah pergaulan ya bisa dibilang. Keterjerumus juga ke dosa-dosa pacaran. Oh, okay. Akhirnya udah sampai lama juga, pemain lama juga ya di aktivitas pacaran berarti ya? Ya bisa dibilang lumayan lah. Oh, itu pacaran atau cicilan rumah ya Kak Putra? Kok sampai lama kayak gitu? Kayaknya nyicil rumah sih. Nah itu teman-teman ya, menarik ya, orang kalau pacaran ini kenapa betahnya bertahun-tahun gitu ya kan, ibarat nyicil rumah gitu loh, KPR lagi kayak nyicil rumah 5 tahun. Bunganya banyak. Iya, ujung-ujungnya jagain jodohnya orang ya kan, itu yang paling ngenes kayaknya Kak Putra kan. Ngenes banget itu banget tuh ya. Pula. Alhamdulillah nggak pernah. Oke. Berarti mantannya Kak Putra ini Kak Putra balap duluan ya? Kak Putra nikah duluan berarti sudah ya? Iya, alhamdulillah saya duluan menikah baru mereka. Oh. Nah, tapi nggak tahu kalau yang udah lost contact.
Nah, ini menarik Kak Putra. Kalau yang Tadi kan kita bahas tentang pacarannya, terus sebelumnya kan kita bahas tentang asal muasalnya atau sebabnya sih kenapa sih Kak Putra itu buat konten. Memang mendapati itu pengalaman pribadi dan mendapati bahwa itu tidaklah baik, bahkan dari segi agama saja itu dilarang dan diharamkan oleh Allah. Nah, yang menarik tadi itu kan pacaran itu tidak pernah, ibaratnya apa ya, bisa dibilang itu tidak sebentar gitu loh. Makanya tadi saya singgung sedikit, ada masalah cicilan, kayak nyicil rumah aja pacarannya, terus ujung-ujungnya jagain jodohnya orang, ya kan. Nah, yang pengen saya tanya nih ke Kak Putra, selain membuat konten dakwah terkait pacaran dan mengedukasi pemuda-pemudi yang pada umumnya melakukan aktivitas pacaran, kira-kira nih harapan terbesarnya, target yang Kak Putra buat dari sebuah konten itu apa sebenarnya? Pasti kan ada tujuannya gitu, ada tujuan dan targetnya pasti. Ya, tujuan dan targetnya ya ini sih sebenarnya, mensukseskan ini ya, Indonesia tanpa pacaran ya. Ya, kita jangan ada lagi remaja-remaja, khususnya remaja Islam ini, jangan lagi mereka berpacaran, karena berpacaran itu kan bukan cara Islam untuk saling mengenal ya, karena dalam Islam ada sendiri cara mengenalnya yang lebih sempurna ya. Jadi tujuannya itu, pokoknya ayo yang masih pacaran, mau pacaran, jika kalian seorang wanita muslimah dan seorang lelaki yang Islam yang beriman, ayo jangan berpacaran ya, tujuannya itu. Nah, tadi disinggung nih, kalau dalam Islam seperti apa sebenarnya? Ya, kalau di dalam Islam itu kan ada namanya ta'aruf ya. Iya. Ta'aruf itu kan artinya mengenal ya. Tak kenal maka tak sayang gitu ya. Tak sayang maka tak cinta maka tak dinikahi gitu ya. Ya, betul sekali. Jadi kemarin saya juga sempat berdebat sama teman yang dia mendukung pacaran, tapi konsepnya dia berpacaran ini, saya bilang pacaran ada iwan dan ahwatnya berdua, ada mahram dari ahwatnya mendampingi. Atau dia datang ke rumahnya. Nah, saya bilang nggak bisa disamakan seperti itu. Mungkin yang dimaksudnya dia itu ya ta'aruf ya kan. Iya. Tapi dia berkata itu pacaran, persepsi pacaran dia seperti itu. Maka saya bilang lagi, jadi jangan pernah kita samakan persepsi orang kafir dengan persepsi Islam ya. Tentunya jauh berbeda ya. Iya, betul. Jadi memang pacaran dan ta'aruf itu sama-sama saling mengenal. Ya. Tujuannya itu sama-sama saling mengenal. Tetapi di pacaran itu lebih banyak bullshitnya daripada jujurnya. Oke, janji manis ya. Ya, janji-janji aja. Kayak pemilu aja janji-janji. Janji jiwa jadinya. Berapa banyak orang pacaran bertahun-tahun, tapi ketika mereka udah nikah baru keluar sifat aslinya. Berapa banyak orang berpacaran tahun-tahunan, 7 tahun, 10 tahun. Nikah setahun banyaknya seperti itu. Begitu mereka bilang berkenalan kan, ya nggak masuk dong di logika kan gitu. Oke. Berarti temannya Antum ini kenapa nggak disampaikan aja sekalian? Kamu kalau pacaran Islam itu keluar rumah baca doa, naik kendaraan baca doa, sampai ke rumahnya assalamualaikum, di awal terus pacarannya diakhiri dengan alhamdulillah, doa kafaratul majelis, biar lebih islami gitu loh. Nah, ini kan kayak ada lagi ya. Iya, itu kadang menjadi apa ya, bukan bahan ejekan tapi menjadi sebuah counter bagi mereka. Enggak kok, pacaran kami Islami, tapi enggak pegang tangan, cuma ngingatin sholat, sudah bangun belum yang, sholat tahajud yuk, ya kan, doakan aku di sepertiga malam. Karena banyak alasan-alasan pemuda atau pemudi saat ini itu menjadikan pacaran itu biar ibadahnya lebih kuat, ya kan, biar bisa happy di luar. Nah, tapi yang lucu itu yang kadang membawa nama-nama Islami. Enggak kok, itu pacaran kita
nggak jalan berdua, kita cuma kirim-kirim pesan, Tapi kita cuma apa ya, ibaratnya itu cuma saling tegur sapa. Kalau memang begitu ya ngapain pacaran gitu loh, iya, ya kan? nggak guna dong pacaran ya. Iya, maka dari itu. Nah, tadi pertanyaannya, lanjutannya Kak Putra gimana? Pacaran sesuai Islam selain setelah ta'aruf ngapain? Ya, setelah ta'aruf kita lanjutkan dah khitbah ya, lamaran. Setelah lamaran kita tentukan dah tanggal kapan kita akan melaksanakan akad nikah. Nah, setelah akad nikah itulah baru kita bebas pacaran, yang penting nggak di tempat umum aja, karena itu pun dilarang oleh Nabi ya, karena takutnya ada orang yang memiliki penyakit hati. Nah, terus ada lagi dalil bagi para pacaran lovers nih ya. Kita pacarannya Islami kok. Aduh, pacaran Islami. Kayak mana tuh ya pacaran Islami? Mereka ngomongnya saling ngingatin kebaikan ya kan, motivasi. Dalam Islam nggak ada pacaran Islami. Namanya pacaran ya pacaran. Karena zina itu banyak. Ada zina tangan, zina mata, zina hati. Kita pacaran cuma ngingetin sholat mungkin. Nah, di situ kita chatting. Terus chattingnya pakai emot-emot ya kan, biar berbunga-bunga. Timbullah itu zina hati di situ. Jadi ya di dalam pacaran tuh nggak ada kebaikannya sama sekali. Semuanya adalah perbuatan zina. Oke. Tidak ada yang baik lah pokoknya. Tidak ada yang baik ya. Nah, iya. Biasanya nih Kak Putra buat konten pacaran itu seminggu atau sebulan berapa kali nih? Ini lagi untuk berapa ini lagi nggak rutin sih, lagi stop dulu. Lagi bingung kontennya. Oh, lagi bikin kontennya. Datang aja ke Melawai, Kak Putra, bisa dapat konten banyak itu. Langsung ceramah di sana. Iya, ceramah di sana terus bilang gini, halo, inilah penghuni neraka yang melakukan dosa zina. Habis Iya, itu dilempar. paling digebukin orang. Nah, ini ternyata kalau bisa dibilang pacaran ini memang aktivitas yang mengasihkan ya, kalau bisa dibilang ya Kak Putra ya. Kak Putra sesuatu selain memang ada keburukan di dalamnya, Kak Putra menjalani aktivitas pacaran itu memang mengasihkan ya kan? Iya. Mengasihkan, membuat kita semangat, terus happy gitu kan, terus mengingatkan banyak hal, dan makanya bisa dibilang pacaran itu kalau dilihat dari sudut pandang Islam ya memang buruk. Tapi kalau kita meninggalkan itu lebih baik lagi gitu loh. Iya betul. Karena kalau hanya ingin mendapatkan happy, dari Islam bisa mendapatkan kebahagiaan. Kalau cuma banyak banget senang, di Islam bisa memberikan kesenangan, bukan hanya di dunia tapi di akhirat pula gitu. Nah, iya. Yang pengen saya yang kita ingin obrolkan mungkin memang terkait pacarannya ya. Nah, ini tipsnya sekarang. Bagaimana sih kalau kita itu, misalnya nih, contohnya saya ini masih sendiri, terus saya melihat orang pacaran dan ingin melakukan aktivitas pacaran. Nah, tipsnya bagaimana agar hasrat saya untuk melakukan aktivitas pacaran itu tidak terlaksana? Atau adakah tips biar kita teman-teman di luar sana, baik yang sudah melakukan aktivitas pacaran ataupun yang belum melaksanakan aktivitas pacaran, itu justru menjauhinya atau meninggalkannya? Kira-kira Kak Putra sebagai seorang aktivis yang membumingkan Indonesia tanpa pacaran punya tips nggak? Tipsnya ya, itu agak lama ya prosesnya kemarin tuh saya untuk menghentikan hal-hal seperti itu. Nah, itu yang penting. Biar teman-teman yang menyaksikan live streaming kita ini bisa tahu gitu loh, bahwa pacaran itu bisa kita tinggalkan, bisa tidak kita lakukan. Ya, baik. Intinya pertama kita mulai dari hati kita ya. Kita niatkan kita nggak mau pacaran, kita nggak mau berbuat dosa, kita nggak mau melanggar hal-hal yang dilarang dalam Islam ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga, ketika kita ngelihat teman kita yang pacaran, kita langsung melihat itu mereka lagi berbuat dosa.
masa aku pengen berbuat dosa sih? Kita harus kita tanamkan juga dalam hati kita ya, agar kita bisa menahan ya, dan kita mengingat kematian juga ya, salah satunya juga kan. Karena kalau kita ingat kematian, kita kan nggak ingin kita mati dalam keadaan berbuat maksiat ya. Terus yang terakhir apa ya? Lupa saya tadi yang terakhir apa ya? Jangan herpas. Nervous saja boleh. Apa tadi ya? Nah. Oh ya. Yang terakhir kalau memang nggak kuat kita berusaha untuk puasa ya. Karena kan ini ya, itu anjuran dalam Islam ya. Kalau kita nggak bisa menahan hawa nafsu, kita dianjurkan untuk berpuasa kan. Oke gitu. Karena sejatinya di dalam pacaran itu adalah hawa nafsu. Oke. Hampir 90% itu hawa nafsu. Makanya ketika kita ingin seperti itu, kita berpuasa aja untuk menahan hawa nafsu itu. Karena kita ya kurangin makan lah yang jelas ya kan. Karena kebanyakan makan itu juga nggak bagus. Ngantuk. Salah satunya nafsu kita nggak akan terkendali. Malah sholat pun nggak mau, jadinya tidur. Itu juga ya. Akhirnya nafsu kita akan berdiri lagi nih untuk mengejar pacar lagi. Oke. Itu. Baik. Itu tipsnya ya. Nah itu. Ya, soalnya itu sih saya jalani. Sudah dijalanin itu dan itu berhasil ya. Alhamdulillah atas izin Allah. Semuanya kita. Memang sedikit tambahan sebelum saya akhiri, karena memang kita podcast ini tidak terlalu panjang, kita ngobrol seru dan santai, tetapi tetap membahas bagaimana pemuda itu bisa kita arahkan kepada Islam. Nah, itu tujuannya podcast pada malam hari ini dan setiap hari Jumat. Jadi, tidak terlalu lama dan tidak terlalu panjang, tapi insya Allah apa yang disampaikan itu menjadi pelajaran bagi diri kita dan yang menyaksikan live streaming dan bisa menambah pengetahuan dan menambah kewaspadaan diri kita bahwa di luar sana banyak aktivitas-aktivitas yang justru sangat berbahaya dan bertentangan banget dengan Islam. Nah, saya sedikit nambahkan nih. Tadi kan Kak Putra jelaskan tuh tipsnya terakhir. Nah, sebenarnya memang sih ngomong pacaran ini tidak jauh dari namanya mencari jodoh, ya kan? Kalau bisa dibilang kan anak cucu Adam itu tidak akan ditanggung gitu loh. Rezeki, ya kan? Terus salah satunya itu ada jodoh, gitu loh. Nah, dari jodoh ini adalah sesuatu yang memang sudah diberikan. Nah, cuma bagaimana cara mendapatkan jodoh itu, Allah memberi batasan. Tadi Kak Putra menjelaskan kalau pacaran itu adalah sesuatu hal yang bertentangan banget dengan Islam, bahkan merugikan kedua belah pihak. Tetapi kalau dalam Islam, jodoh itu bisa dicari dengan cara yang baik, yaitu tadi disampaikan Kak Putra juga, ta'aruf, setelah ta'aruf, khitbah, setelah khitbah ya menikah, ya kan? Nah, itu adalah cara-cara Islam. Memang kalau bisa dibilang jodoh ini terkait dengan nafsu, betul yang dibilang Kak Putra, nafsu dan hasrat kita untuk mencari lawan jenis. Nah, jadi bisa dibilang memang susah-susah gampang untuk menghilangkan hal tersebut. Terus bagaimana untuk menghilangkannya? Maka lakukanlah dengan cara Islam. Insya Allah itu akan lebih mudah untuk kita lakukan. Karena apalagi orang-orang yang mengaku Islam, yang berislam, itu pasti ingin lebih tahu banyak tentang bagaimana Islam mengatur kehidupannya. Nah, jadi untuk teman-teman, tambahan tips satu lagi, kalau susah untuk menghilangkan hal tersebut, gabunglah bersama orang-orang atau tongkrongin orang-orang yang sering mengajak kepada bisa dibilang bukan ceramah ya, mungkin kajian, mungkin sedikit tentang nasihat-nasihat dunia dan akhirat. Itu akan membangkitkan rasa ketakutan kita ketika kita melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang seperti yang disampaikan oleh Kak Putra tadi. Nah, jadi sebenarnya bisa dibilang ya fitrahnya manusia lah ya, mencari pasangan, pacaran. Ya, betul. Nah, tapi juga menjadi pacaran sih. Jodoh, mencari pasangan, mencari lawan jenis itu adalah fitrah manusia. Tetapi Allah memberikan pilihan untuk mencari dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram. Itu intinya.
Bagaimana dengan cara yang halal? Maka pelajari Islam lebih banyak lagi. Bagaimana dengan cara yang haram? Itu pun perlu belajar. Jadi sama-sama Belajar belajar. sama setan. Iya, ya kan sama-sama belajar sebenarnya Kak Putra. Cuma bedanya, Sama belajar. iya, kalau di Islam kita mencari dengan jalan Islam, selain itu kita belajar, kita mendapatkan pahala, kita mendapatkan sebuah penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan bisa dibilang itu menjadi sebuah hal yang luar biasa di mata Allah gitu loh. Kita meninggalkan aktivitas pacaran demi menegakkan apa tadi tuh hashtagnya Indonesia tanpa pacaran. Nah itu sangat luar biasa. Iya. Nggak pernah pacaran tapi terus menggaungkan Indonesia tanpa pacaran. Nah, karena dia Itu menunggu lebih bagus lagi. Loh, itu lebih bagus lagi ya. Nah, Iya. oke. Oke, karena waktu Zoom-nya juga sebentar lagi habis, dibatasin sekitar 30 menit atau 40 menit ya. Kita juga Iya. ngomong spesial di hari Jumat ini memang tidak terlalu panjang lebar karena kita ngobrol, bukan kajian atau apa ya, ceramah. Jadi ngobrol santai, yang penting poinnya dapat gitu loh ya kan. Tadi poin yang pertama kenapa tentang Kak Putra, terus kenapa Kak Putra buat konten tentang pacaran, terus bagaimana Islam memandang tentang pacaran, terus tips-tipsnya seperti apa, itu sudah dijelasin oleh Kak Putra tadi, disampaikan. Nah, jadi mungkin teman-teman yang masih ingin melakukan aktivitas pacaran, coba dipikir lagi deh. Ya kan, lihat dari sisi Iya. terburuknya, bukan sisi terenaknya gitu loh, terasiknya. Oh, Karena kita betul. tadi disampaikan bisa saja kita menjalani aktivitas pacaran ini nyaman, enak dan sebagainya. Mana tahu Allah mencabut nyawa kita dalam aktivitas pacaran, naudzubillah min zalik. Allah sudah menempatkan kita di dalam neraka gitu loh, karena kita melakukan aktivitas zina. Nah, mungkin itu aja teman-teman pada malam hari ini obrolan podcast kita bersama Kak Putra, salah satu aktivis yang menggaungkan hashtag Indonesia tanpa pacaran. Semoga apa yang dibuat oleh Kak Putra, konten yang dibuat atau konten yang disampaikan oleh Kak Putra bisa menambah wawasan teman-teman untuk memahami apa sih pacaran itu, kenapa sih pacaran itu dilarang oleh Islam. Pantengin aja media dakwah 97, dan pastinya jika ingin terus belajar Islam, Kopi Tama siap membina dan bukan membina, lebih enak itu belajar bersama dengan teman-teman Kopi Tama untuk lebih mengenal Islam lebih dalam lagi. Ya kan? Dan jangan lupa juga untuk menyaksikan live streaming FB Kopi Tama setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 20.15, ya kan? Spesial edisi di hari Jumat kita podcast. Kalau di Senin dan Rabu kita akan datangkan pemateri atau narasumber yang memang menyampaikan ilmu-ilmu tentang Islam. Nah, terima kasih untuk Kak Putra apa yang disampaikan pada malam hari ini. Semoga menjadi amal ibadah terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi wasilah bagi pemuda-pemudi untuk meninggalkan aktivitas pacaran. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya dan Kak Putra, karena sesungguhnya kesalahan datangnya dari kami berdua. Kebenaran hanya milik Allah dan Rasulnya. Mohon maaf di tekeliwai saya ngomong. Mohon dimaafkan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Putra. Sama-sama kok.